Halo semua, perkenalkan nama saya Satrio. Di sini saya dan teman saya akan membahas materi pengantar ilmu ekonomi yang berjudul The Monetary System. Pada bab ini kita akan mempelajari bagaimana sistem moneter bekerja. Kita akan lihat apa itu uang, bagaimana bank menciptakan uang, dan bagaimana Federal Reserve atau Bank Sentral mengatur jumlah uang yang beredar. Pembahasan ini penting karena uang mempengaruhi harga, inflasi, suku bunga, dan aktivitas ekonomi sehari-hari. Dalam bab ini, kita akan menjawab pertanyaan seperti apa saja yang termasuk uang, apa fungsi-fungsi uang, apa jenis-jenis uang, dan bagaimana bank berperan dalam sistem moneter. Selain itu, kita juga akan membahas bagaimana bank menciptakan uang melalui proses peminjaman, serta bagaimana The Fed mengatur money supply melalui kebijakan moneter. Nah, tanpa uang, orang harus menggunakan sistem barter. Masalah dari barter itu adalah harus ada yang kita sebut double condition of one, yaitu kedua orang harus sama-sama ingin menukar barang mereka. Misalnya, saya punya sepatu dan ingin nasi, tapi penjual nasi ingin ikan, bukan sepatu, maka transaksi itu disebut gagal. Selain itu, barter juga sangat boros waktu dan tidak efisien. Dengan uang, kita bisa menjual sepatu untuk mendapatkan uang, dan uang tersebut bisa kita gunakan untuk membeli nasi. Jadi, uang itu menyederhanakan transaksi, dan juga memperlancar perekonomian kita. Nah, uang itu memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, sebagai medium of exchange, yaitu alat tukar. Contohnya, kita membeli kopi seharga 20.000 dengan uang tunai, atau membayar makanan lewat e-wallet. Nah, kedua, sebagai unit of account, yaitu satuan pengukur nilai. Kita bisa membandingkan harga, misalnya ayam Rp 30.000 dan daging 120.000 per kilo. Kita juga mencatat utang dan transaksi dalam rupiah. Ketiga, sebagai store of value, yaitu penyimpanan nilai. Kita bisa menyimpan uang hari ini dan menggunakan minggu depan atau bulan depan. Nah, misalnya itu kita menabung 1 juta sekarang untuk membayar UKT semester depan. Meskipun begitu, inflasi juga bisa membuat nilai uang berkurang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 2 jenis uang. Nah, jenis pertama itu adalah commodity money yaitu uang yang punya nilai intrinsik. Walau tidak digunakan sebagai uang, barang ini tetap berharga. Contohnya itu emas yang bisa dijadikan perhiasan, perak atau rokok yang pernah digunakan sebagai alat tukar di kamp tahanan perang. Jenis kedua adalah fiat money, yaitu uang yang tidak memiliki nilai intrinsik, tetapi bernilai karena pemerintah menetapkannya. Contohnya itu dolar AS, rupiah, euro. Nah, jika pemerintah mencabut status sebagai alat pembayaran yang sah, uang ini tuh bisa langsung jadi tidak bernilai. Selanjutnya kita akan membahas tentang money supply atau jumlah uang beredar. Money supply adalah total uang yang tersedia dalam perekonomian. Komponen pertama dalam money supply adalah currency, yaitu uang kertas dan koin yang kita pegang secara fisik. Misalnya itu uang dalam dompet kita. Komponen kedua adalah demand deposits, yaitu saldo bank yang dapat ditarik kapan saja. Contohnya itu ada saldo BCA, saldo BRI, Mandiri, atau saldo giro perusahaan. Nah, meskipun tidak berbentuk fisik, saldo ini tuh tetap bisa dianggap uang. Contohnya tuh kalau kamu punya Rp 150.000 di dompet, itu bisa disebut currency. Nah, kalau punya 2.500.000 di rekening, itu bisa disebut demand deposit. Nah, dua-duanya itu termasuk money supply. Nah, money supply itu dibagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama tuh M1. M1 adalah uang yang sangat liquid seperti uang tunai, saldo rekening, giro, dan cek. Ini tuh adalah uang yang siap langsung digunakan untuk transaksi. Contoh M1 tuh uang tunai 100.000, saldo rekening 1 juta, terus juga ada cek perjalanan. Nah, sementara itu M2 tuh lebih luas. M2 tuh mencakup M1 ditambah juga tabungan, deposito kecil, dan instrumen pasar uang lain. Contoh M2 tuh seluruh komponen M1 tadi, terus juga tabungan, misalnya tuh ditambah tabungan BRI 3 juta. Nah, itu bisa disebut M2. Nah, M2 itu penting karena menggambarkan potensi uang yang bisa digunakan untuk transaksi jika likuiditasnya ditingkatkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas bank sentral dan kebijakan moneter. Bank sentral adalah lembaga yang mengawasi perbankan dan mengatur jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter adalah tindakan bank sentral dalam mengendalikan perekonomian melalui pengaturan money supply. Nah, kalau di Amerika itu tuh bank sentral adalah the Federal Reserve atau FED. Kalau di Indonesia tuh fungsi FED tuh sama seperti BI atau Bank Indonesia. Contoh kebijakan moneternya tuh kayak F menaikkan suku bunga untuk menurunkan inflasi. Terus juga Fed tuh memberikan obligasi untuk meningkatkan jumlah uang beredar. Terus juga contohnya ada lagi FED menambahkan cadangan bank untuk memperketat kredit.
Nah, selanjutnya kita akan membahas struktur Federal Reserve. Federal Reserve itu memiliki 3 struktur utama. Pertama, Board of Governors yang beranggotakan 7 orang dengan berkedudukan di Washington DC. Kedua, ada 12 regional Fed Banks yang tersebar di berbagai wilayah, seperti New York, Chicago, dan juga San Francisco. Ketiga, ada FOMC atau Federal Open Market Committee. Ya, ini tuh badan yang membuat keputusan kebijakan moneter, termasuk menentukan suku bunga dan melakukan operasi pasar terbuka. Contohnya itu, jika FOMC memutuskan menaikkan suku bunga, kredit menjadi lebih mahal, sehingga inflasi bisa ditekan. Nah, selanjutnya kita akan membahas Bank Reserve dan juga Fractional Reserve System. Dalam sistem perbankan, kita menggunakan Fractional Reserve Banking, yaitu bank hanya menyimpan sebagian deposito sebagai cadangan, sedangkan sisanya itu dipinjamkan. Federal Reserve menentukan reserve requirement, yaitu cadangan minimum yang harus disimpan di bank. Reserve ratio itu adalah persentase cadangan terhadap deposito. Contohnya itu, nasabah menyimpan $100 di bank. Terus bank tuh menyimpan 10% sebagai cadangan. Bank tuh juga dapat meminjamkan sisanya, yaitu $90. Nah, dari pinjaman inilah tuh uang tuh baru tercipta. Selanjutnya kita akan membahas T-account bank. T-account adalah tampilan sederhana menunjukkan aset dan liabilitas bank. Pada sisi liabilitas bank terdapat deposito, yaitu uang milik nasabah. Nah, pada sisi aset tuh terdapat cadangan dan pinjaman, yang merupakan aset bank karena tuh menghasilkan bunga juga. Contoh di akun itu tuh misalnya di aset tuh ada cadangan $10, di pinjaman $10. Di liabilitasnya tuh ada deposito $100. Nah, dalam contoh ini reserve ratio-nya tuh adalah 10%. Yang dimana itu 100 dibagi 10. Nah, selanjutnya kita akan membahas penciptaan uang oleh bank. Nah, untuk memahami dampak bank terhadap money supply, kita menggunakan ilustrasi yang $100 tadi. Nah, ada 3 skenario. Tidak ada bank, sistem cadangan 100%, terus yang ketiga ada sistem cadangan fraksional. Tujuannya itu untuk melihat apakah bank bisa mengubah jumlah uang yang beredar. Nah, untuk kasus nomor 1 tadi, kasus nomor 1 itu yang no banking system ya. Jika tidak ada bank, masyarakat memegang uang secara penuh. Nah, misalnya itu ada 100% di perekonomian dan semua dipegang masyarakat, maka money supply-nya itu 100. Yang dimana tuh kalau tidak ada penciptaan uang baru. Contoh nyatanya itu jika kamu menemukan uang $100 dan menyimpannya di dompet, nah maka money supply itu tetap 100. Nah, untuk kasus kedua tadi itu yang 100% reserve banking. Nah, jika masyarakat menyimpan $100 di bank dan bank menyimpan seluruhnya sebagai cadangan, maka bank tidak memberi pinjaman sama sekali. Nah, akibatnya tuh money supply itu tetap $100. Nah, dalam sistem seperti ini juga tuh bank tidak menciptakan uang baru juga. Contoh nyata itu paling bank syariah lama yang hanya menyimpan dana tanpa meminjamkannya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Ibu Sarah dan teman-teman semua. Saya Sapat Panjaitan dengan NPM 12011 0250130 akan menjelaskan bagaimana bank menciptakan uang dan peran Federal Reserve. Sekarang kita masuk ke bagian yang seru nih. Kalau tadi teman aku udah ngejelasin, bagiannya sekarang aku mau jelasin bagaimana bank bisa menciptakan uang dan bagaimana Federal Reserve mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Coba kalau misalkan kita pikir-pikir dulu ya. Bank itu mereka cuma ngambil uang kita terus disimpan. Habis itu mereka ngasih lagi gitu ke kita. Apakah begitu cara kerja bank? Terus gimana caranya bank dapat uang ya? Oke. Jadi bayangin kalau misalkan kita punya uang tunai let's say $100 dan kita simpan di bank. Dalam sistem perbankan yang kita kenal yang disebut sistem cadangan fraksional, bank tidak akan menyimpan seluruh $100 itu di brankas. Mereka hanya menyimpan sebagian kecil saja, misalnya 10%, atau sesuai ketentuan Fed, the Fed ya. Sementara sisanya dipinjamkan ke orang lain. Contoh simpelnya, kamu deposit $100.
Bank simpan $10 sebagai cadangan, $90 dipinjamkan ke si Andi. Nah, si Andi dapat $90 itu, lalu dia deposit lagi ke bank lain. Bank kedua ini juga cuma simpan 10%. Sisanya dipinjamkan lagi. Proses ini terus berlanjut. Dari $100 awal, ternyata total uang yang beredar bisa jadi $1.000. Kok bisa? Karena uang itu diciptakan lewat pinjaman. Tapi ingat, ini bukan berarti bank mencetak uang baru, melainkan uang itu berputar dan beranak pinak ya dalam tanda kutip lewat sistem kredit. Ini namanya efek pengganda uang atau money multiplier. Rumusnya adalah penggandaan uang sama dengan 1 dibagi rasio cadangan. Kalau cadangannya 10%, penggandaannya sama dengan 10. Jadi $100 cadangan bisa jadi 1.000 uang beredar. Oke, bank tidak cuma terima deposit dan kasih kredit doang. Mereka juga punya aset lain seperti surat berharga dan dapat dana dari utang atau modalnya sendiri. Modal bank itu seperti uang sendirinya bank. Kalau aset bank naik, modalnya naik. Tapi kalau asetnya turun, misalnya karena banyak pinjaman macet, modal bisa habis dan bank bisa bangkrut. Nah, disinilah leverage berperan. Leverage itu seperti pakai uang pinjaman untuk berinvestasi. Oke, contoh. Bank punya bank punya modal $50, tapi punya aset $1.000. Artinya, leverage-nya tinggi 20 kali. Kalau aset naik 5%, modal bisa naik 2 kali lipat. Tapi kalau aset turun 5%, modal bisa lenyap, bisa hilang. Ini yang terjadi saat krisis finansial di 2008 sampai 2009. Banyak bank punya aset berupa kredit perumahan yang ternyata bermasalah. Tuh, nilai asetnya jatuh, modal habis, bank kolaps, dan kredit macet di mana-mana. Jadi bagaimana sih Federal Reserve mengontrol uang beredar? Federal Reserve punya beberapa alat untuk mengatur uang beredar. Yang pertama itu adalah operasi pasar terbuka atau open market operation. Fed beli atau jual surat utang pemerintah. Kalau Fed beli, bank dapat uang tambahan. Cadangan naik, uang beredar bertambah. Atau kalau Fed jual, uang ditarik, uang beredar berkurang. Yang kedua ada pinjaman ke bank. Fed juga bisa kasih pinjaman darurat ke bank atau atur diskonto rate. Diskonto rate itu apa? Suku bunga pinjaman dari The Fed. Nah, kalau bunga rendah, bank mau lebih pinjam. Cadangan naik, uang beredar bertambah. Yang ketiga, ada aturan cadangan. Fed bisa naik turunkan rasio cadangan wajib. Kalau turun, bank bisa pinjam lebih banyak. Uang beredar bertambah. Tapi, The Fed nggak bisa kontrol semuanya. Perilaku kita sebagai nasabah dan keputusan bank juga mempengaruhi uang beredar. Gitu. Dan kalian pernah dengar gak sih Bank Run? Apa sih itu Bank Run dan apa sih dampaknya? Bank Run itu saat orang-orang panik dan serentak tarik uangnya dari bank karena bank cuma pegang cadangan yang kecil. Mereka bisa kehabisan uang tunai dan kolaps. Ini pernah terjadi masa depresi besar pada tahun 1929 dan 1933 dan juga di Inggris pada tahun 2007. Akibatnya uang beredar menyusut drastis, ekonomi lumpuh. Tapi sekarang ada asuransi simpenan. Kalau di Indonesia tuh LPS gitu, seperti LPS di Indonesia lah. Nah, yang bikin orang lebih percaya dan mengurangi resiko bank run. Gitu. Um, Federal Funds Rate dan dampaknya ke ekonomi. Nah, Federal Funds Rate itu suku bunga pinjaman antar bank. Fed pakai ini sebagai alat kebijakan moneter. Kalau Fed mau ekonomi bergerak, mereka turunkan Federal Funds Rate-nya. Bunga pinjaman turun, orang dan usaha lebih mudah pinjam. Nah, terus kenapa kalau misalkan orang lebih mudah pinjam dan usaha lebih dan sebagainya? Konsumsi dan investasi naik gitu. Kalau konsumsi dan investasi naik, ya itu sudah pertumbuhan ekonomi pasti akan berjalan. Tuh. Sebaliknya kalau inflasi tinggi, Fed naikin suku bunga, pinjaman mahal, uang beredar tuh dikendalikan. Jadi uh, funds rate-nya dari The Fed ini mengontrol inflasi juga seperti itu. Oke, jadi bank punya
peran besar dalam menciptakan uang lewat pinjaman. Sementara Fed bertugas mengawasi dan mengatur agar semua uang yang beredar itu stabil, nggak over, tapi nggak terlalu rendah juga gitu. Nah, dengan alat-alat seperti operasi pasar terbuka, suku bunga, dan aturan cadangan, Fed mencoba menjaga ekonomi tetap sehat, tidak terlalu panas dan tidak terlalu lesu. Tuh, misalnya nih contoh, kalau misalkan kita ngambil KPR, oke memang masih mahasiswa, tapi kita let's say aja ya berandainya. Kalau kita ambil KPR, uang itu berasal dari sistem perbankan yang menggandakan dalam tanda kutip simpanan nasabah. Kalau Fed naikin suku bunga, cicilan KPR tuh bisa ikut naik, daya beli masyarakat turun. Nah, itu dia. Jadi, kebijakan moneter itu nyata banget dampaknya ke hidup kita. Oke, segini aja. Sisanya akan dilanjutkan oleh teman saya, Razat. Terima kasih. Apa yang lebih serem daripada Halloween? Halo Mo, karena teman-teman sudah membahas dasar-dasarnya pada slide 1-28, giliran saya membahas klimaksnya, yaitu bagaimana pemerintah dan bank sentral atau The Fed mengendalikan uang dan menyelamatkan ekonomi Amerika Serikat. Nah, melanjutkan pembahasan Yosafat tadi tentang krisis finansial yang bikin bank-bank besar kolaps, pertanyaannya cuma satu. Apa yang dilakukan oleh pemerintah saat itu? Apakah diam saja? Tentu tidak. Teman-teman, di slide 29 ini kita melihat banyak sekali respon cepat dari pemerintah untuk menanggulangi krisis keuangan yang terjadi pada saat itu. The Fed dan Departemen Keuangan AS langsung menyuntikkan ratusan miliar dolar modal ke sistem perbankan. Tujuannya adalah supaya bank punya uang lagi buat dipinjamkan dan ekonomi bisa jalan kembali seperti semula. Unik ya, kebijakan ini sempat bikin pembayar pajak AS jadi pemilik dadakan dari bank tersebut loh. Kok bisa? Ternyata, tadi sempat saya bilang, pembayar pajak AS sempat menjadi pemilik dadakan dari bank tersebut loh. Kenapa? Karena pemerintah AS menyuntikkan banyak sekali suntikan modal kepada bank-bank tersebut. The Fed dan Departemen Keuangan AS menyuntikkan ratusan miliar dolar ke sistem perbankan Amerika Serikat. Tujuannya adalah langkah ini diambil untuk mengatasi kredit macet atau kredit crunch, di mana bank takut meminjamkan uang kepada nasabahnya. Dengan suntikan ini, pembayar pajak AS sementara waktu menjadi pemilik sebagian dari bank-bank tersebut. Hasilnya apa? Hasilnya, kebijakan ini berhasil memberikan modal bank dan mengembalikan aktivitas peminjaman ke tingkat normal pada tahun 2009. Wah, hanya butuh 1 tahun saja dari tahun 2008. Pemerintah AS dapat menormalisasikan krisis keuangan menjadi keadaan seperti mana kalanya. Di sini kita masuk ke inti materi, bagaimana bank sentral atau The Fed mengontrol jumlah uang yang beredar. Mereka punya alat-alat yang canggih. Sebelumnya, pemerintah sudah membantu The Fed dengan cara memberikan suntikan modal agar bank tidak mengalami yang namanya kebangkrutan. Dan akhirnya berhasil dalam kurun waktu 1 tahun saja. Lalu kita akan membahas konsep dasar bagaimana The Fed bisa mengubah jumlah uang beredar dengan 2 cara, yaitu mengubah jumlah cadangan bank atau mengubah pengganda uang, yaitu money multiplier. Alat yang pertama yang digunakan oleh The Fed untuk mengubah jumlah uang yang beredar adalah melakukan operasi pasar terbuka atau open market operation. Ini adalah alat yang paling sering dipakai oleh The Fed. The Fed membeli atau menjual obligasi dari pemerintah. Cara kerjanya gimana? Jika The Fed ingin menambah uang beredar, mereka akan membeli obligasi dari bank. The Fed membayar dengan mendepositokan cadangan baru ke akun bank tersebut. Dengan cadangan lebih banyak, bank bisa memberi lebih banyak pinjaman dan uang pun beredar makin banyak di masyarakat umum. Alat yang kedua adalah The Fed bisa meminjamkan
uang langsung ke bank untuk menambah cadangan mereka. Hal ini dinamakan dengan discount rate. Ini adalah tingkat bunga pinjaman dari The Fed ke bank. Jika bunga ini rendah, maka bank lebih berani meminjamkan cadangannya. Lalu ada juga term auction facility. Ini masih masuk ke alat kedua dari The Fed. Metode baru ini di mana The Fed menentukan jumlah uang yang mau dipinjamkan dan bank-bank pun melelang atau berebut menawar pinjaman tersebut. Semakin banyak bank yang meminjam, semakin banyak cadangan untuk pinjaman baru. Lalu alat yang ketiga adalah reserve requirement atau syarat cadangan minimum. Aturan tentang berapa minimal uang yang harus disimpan bank, yaitu tidak boleh dipinjamkan jika syarat ini diturunkan, bank bisa meminjamkan lebih banyak uang. Bunga atas cadangan juga. Lalu ada bunga atas cadangan. Sejak 2008, The Fed membayar bunga untuk cadangan yang disimpan bank di The Fed. Jika bunga ini dinaikkan, maka bank akan lebih memilih menyimpan uangnya di Fed daripada meminjamnya. Sehingga rasio cadangan naik dan pengganda uang turun. Dalam berita ekonomi, kalian pasti sering dengar istilah suku bunga. Nah, yang paling penting itu adalah Federal Funds Rate. Apa itu Federal Funds Rate? Federal Funds Rate ini adalah tingkat bunga pinjaman paling pendek, yaitu kisaran hanya semalam antar bank. Bank yang kelebihan cadangan meminjamkan ke bank yang kekurangan. Itu konsep dari Federal Funds Rate. Kenapa penting? Perubahan pada bunga ini akan mempengaruhi semua bunga lain di ekonomi. Bagaimana cara mengaturnya? The Fed menargetkan angka tertentu, misal 1,5% atau 1,75%. Untuk menaikkan bunga ini, The Fed akan menjual obligasi pemerintah, yaitu mengurangi cadangan di sistemnya, sehingga uang menjadi langka dan biaya pinjaman akan terus naik. Nah, sampailah kita di bagian paling sering masuk berita, yaitu Federal Funds Rate. Secara teknis, ini cuma bunga pinjam-meminjam antar bank selama semalam. Ingat, cuma semalam. Terdengar sepele bukan? Tunggu dulu. Tingkat bunga ini ibarat ibu dari segala bunga. Kalau The Fed menaikkan bunga ini, efek dominonya akan merambat kemana-mana. Bunga KPR naik, bunga cicilan kendaraan naik, dan bunga kartu kredit pun juga naik. Gimana cara The Fed mengaturnya? Simple. Pakai hukum supply dan permintaan. Lihat grafik di layar tampilan slide 38. Kalau The Fed mau menaikkan bunga, mereka akan menjual obligasi pemerintah. Nah, uang tunai dari di bank tersebut disuruh keluar, cadangan menipis, uang tidak langka, dan otomatis biaya pinjam uang alias bunga jadi mahal. Oke teman-teman, sebagai penutup dari pembahasan panjang kita hari ini, mari kita merangkum poin-poin kuncinya. Pertama, uang itu vital, bukan cuma kertas, tapi alat tukar-menukar dan menyimpan nilai-nilai yang merancangkan ekonomi kita. Yang kedua, bank itu pencipta uang. Lewat sistem cadangan fraksional, bank bisa melipat gandakan uang setiap kali memberi pinjaman. Tapi ingat, ini beresiko kalau nasabah panik. Ketiga, The Fed adalah penjaganya. Bank sentral bertugas mengatur keran uang ini, membuka keran seperti saat ekonomi lesu, dan menutupnya saat perlu menggunakan alat canggih seperti operasi pasar terbuka. Jadi, sistem moneter itu sebenarnya adalah tentang kepercayaan dan keseimbangan. Jadi, terima kasih sudah menyimak dari awal pembahasan dari teman saya Satrio, lalu dilanjut oleh Yosafat, lalu diakhiri oleh saya. Semoga kalian sekarang paham apa itu sistem moneter dari video yang kita bikin ini. Saya Raza Muhammad Ihsan mewakili dua teman saya yaitu Satrio dan Yosafat. Izin pamit, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.